Hello, good morning students. Saya ada di rumah. Hello kanak-kanak, saya ada di rumah. Kembali lagi dengan Miss Feber, tapi dalam bidang studi bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar masih tentang Candi Borobudur, ya. Nah, kemarin kita sudah membaca ini, namun kita membacanya kembali supaya apa? Supaya anak-anak Misa di rumah bisa lebih mengerti dan memahaminya lebih lagi. Oke, kita baca bersama-sama ya. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto ya. Jadi Miss kemarin sudah menceritakan tentang Candi Borobudur ya. Kalau ternyata Beni bertamasya ke Candi Borobudur ya, atau disebut dengan study tour. Namun di sana Beni meminta seseorang untuk memfotokan dirinya di depan Candi Borobudur. Nah, apa yang harus dilakukan Beni dan bagaimana cara Beni meminta tolong kepada seseorang? Nah, di sini kita akan membahasnya. Jadi buat anak-anak bisa di rumah, ikutin terus supaya kamu bisa lebih mengerti lagi. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara meminta tolong yang baik? Nah, bagaimana cara kita meminta tolong kepada seseorang ketika kita membutuhkan pertolongan? Nah, ada aturannya. Jangan sembarangan ya, gunakan kata-kata yang sopan ya, yaitu adalah kamu bisa melihat ya, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat minta tolong dengan sopan dan santun ya. Jadi jikalau kita itu mau meminta tolong kepada seseorang, kita harus mengucapkan dengan kalimat minta tolong, ingat, dengan sopan dan santun ya. Setelah ditolong, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Buat anak-anak Miss yang di rumah, jikalau kamu mau meminta tolong kepada seseorang, ingat, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Dan setelah kamu sudah ditolong, ingat, ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang digunakan buat kamu bagaimana cara meminta tolong kepada seseorang ya. Kita baca ya. Permisi, maaf mengganggu. Bolehkah saya meminta tolong untuk difotokan di depan Candi Borobudur ini? Ya, jadi kita harus mengucapkan tolong ya. Kita harus mengucapkan tolong. Kenapa? Karena kita kan meminta tolong kepada seseorang untuk seseorang itu memfotokan diri kita ya. Nah, setelah kita selesai difotokannya, apa yang harus kita ucapkan? Ya, harus ada lagi yang kita ucapkan. Jangan sembarangan langsung ambil kameranya langsung pergi ya. Tetapi ada lagi yang harus kita ucapkan, yaitu adalah siapa yang tahu? Yaitu adalah mengucapkan terima kasih ya. Jadi jangan lupa ketika kamu sudah difoto ya, atau ketika kamu sudah meminta tolong kepada seseorang, ingat untuk mengucapkan terima kasih ya. Nah, karena di sini kita meminta tolong untuk difotokan, kamu bisa mengucapkan terima kasih. Apakah kamu juga mau difotokan? Ya, jadi kita juga bisa mempertanyakan kepada seseorang yang berada di Candi Borobudur ya. Kita bisa bertanya, mana tahu dia kepingin juga untuk difoto ya. Nah, gimana ya? Jadi Miss harap kamu sudah mengerti bagaimana cara kamu untuk meminta tolong kepada seseorang dan bagaimana reaksi kamu ketika seseorang itu sudah menolong kamu. Ingat, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun ada tugas yang harus kamu selesaikan, yaitu di buku tema 5 halaman 195 sampai dengan 196. Nomor 1 sampai 5. Oke? Setelah selesai kamu kerjakan, jangan lupa kirimkan ke WA Miss Feber. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.